Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Ilmu Politik Fakultas. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi mengenai e-government. Saya Alif Nurhuda dan rekan sebelah kanan saya Dina Aja Putri. Saya Rachel Rizky Amelia. dan rekan yang sebelah kiri saya Nabil. Saya Resek Sani. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih e-government itu. Jadi e-government itu merupakan penggunaan elektronik di mana informasi dan komunikasi atau TIK. Nah, di sini penggunaan informasi ini dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan layanan seperti informasi dan komunikasi terhadap masyarakat dan juga usaha dalam dunia usaha. Dan selanjutnya juga maupun termasuk dalam instansi pemerintahan yang termasuk efektif, efisien, dan juga transparan. menjelaskan mengenai manfaat e-government bagi masyarakat, pemerintah maupun pengusaha. Yang pertama, manfaat bagi masyarakat. Masyarakat dapat mengakses informasi pemerintah dengan mudah baik dari kantor maupun rumah. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik. Masyarakat dapat melacak status pengajuan layanan secara real time. Masyarakat dapat memperoleh informasi terkini tentang bencana alam, kelaparan, dan lain-lain. Yang kedua, manfaat bagi pemerintah. Pemerintah dapat meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah dapat mengurangi biaya administrasi, relasi, dan interaksi. Pemerintah dapat mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru. Pemerintah dapat melakukan koordinasi dengan pimpinan daerah tanpa harus berada di lokasi yang sama. Yang ketiga, manfaat bagi pengusaha. E-government dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pelaku bisnis. Sini saya akan menginformasikan komponen-komponen yang ada pada e-government. Pertama, ada komponen teknologi. Teknologi ini mencakup infrastruktur, perangkat keras dan sedang, jaringan komunikasi, keamanan cyber, dan aksesibilitas untuk warga negara. Kedua, ada proses. Proses merujuk pada bagaimana layanan publik disampaikan secara digital. Ini meliputi desain progres, alur kerja, dan integritas sistem yang efisien dan efektif. Ketiga, ada data. Data yang akurat, lengkap, dan terintegrasi sangat penting. Ini mencakup manajemen data, keamanan data, interoperabilitas antar sistem. Dan keempat, ada orang. Orang mencakup pelatihan pegawai pemerintah, keterlibatan warga negara, dan dukungan teknis. Keberhasilan e-government bergantung pada orang-orang yang menggunakan dan mengelola akses. Terus ada kelima, hukum dan regulasi. Kerangka hukumnya jelas dan komprehensif diperlukan untuk mengatur penggunaan data, keamanan, akuntabilitas. Ini memastikan transparansi dan kepercayaan publik. Di sini saya meliputi tantangan implementasi dalam e-government. Implementasi e-government atau elektronisasi digitalisasi manajemen administratif formal yang menghadapi berbagai tantangan yang sering sekali melibatkan aspek teknis, sosial, dan kebijakan. Berikut adalah beberapa contoh yang tantangan utama yang mungkin dihadapi e-government. Yang pertama, ada infrastruktur teknologi. Poin pertama, ada keterbatasan akses internet, yang dimana di daerah terpencil infrastruktur internet yang tidak memadai menjadi hambatan utama. Poin kedua, ada kapasitas perangkat keras dan lunak. Beberapa organisasi mungkin tidak memiliki perangkat yang cukup canggih untuk mendukung sistem e-government. Poin ketiga, ada keamanan data, yaitu ancaman cyber seperti peretasan dan kebocoran data menjadi resiko serius dalam digitalisasi. Yang kedua, ada sumber daya manusia atau SDM. Poin pertama, ada keterbatasan keterampilan digital. Tidak sesuai pegawai memiliki kompetensi yang memadai untuk mengoperasikan sistem digital baru. Poin kedua, ada resistensi terhadap perubahan. Yang di sini ada sebagian besar individu atau institusi mungkin menolak perubahan karena merasa nyaman dengan sistem manual. Yang ketiga, ada regulasi dan kebijakan. Poin pertama, ada ketidakjelasan regulasi. Regulasi yang belum disesuaikan untuk mengakomodasi sistem digital dapat menghambat pelaksanaan. Poin kedua, ada kurang standar baku. Yang di sini perbedaan standar dalam penerapan e-government di berbagai institusi dapat menimbulkan ketidaksesuaian dan inkonsistensi. Juga memiliki dampak negatif dan dampak positif. Dampak positif yaitu e-government dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pemerintah. Kemudian masyarakat dapat memperoleh informasi dari pemerintah kapan saja dan di mana saja. E-government dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis. E-government dapat mempengaruhi koordinasi dan diskusi antara pemerintah, pusat, dan daerah. Kemudian e-government dapat mengurangi biaya administrasi. Dan terakhir, e-government dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian dampak negatif e-government adalah
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan tujuannya untuk adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Dari kesimpulan kerja kelompok kami, yaitu e-government merupakan langkah maju dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Meskipun ada tantangan, manfaatnya sangat besar bagi pemerintahan dan masyarakat untuk mencapai keberhasilan yang optimal. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintahan, dukung dari masyarakat, serta pengembangan infrastruktur TIK atau teknologi informasi dan komunikasi yang memadai.